البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadis at-tasi' wal arba'un ba'dal alf 1049. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kelompok orang, yaitu meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat, dan merendahkan dengan kitab suci ini kelompok yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maklum bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait tatkala amil beliau yang di Makkah, kalau tak salah ya, amir yang di Makkah, betul. Jumpa Umar bin Khattab, ditanyakan ketika kalau tak salah di acara haji, kalau tidak salah, siapa yang engkau jadikan sebagai wali di lembah ini di Makkah? Maka walinya ini, yaitu amirnya Umar ini, mengatakan Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Ini menunjukkan perhatian Umar sebagai pemimpin tertinggi, perhatian kepada keadaan para umara, siapa saja yang jadi wali, lihat kelayakannya. Maka amir beliau mengatakan, wakil saya ini Ibnu Abza, dia ini adalah maula minal mawali, salah satu dari bekas hamba. Maka Umar bertanya, kenapa engkau menjadikan bekas hamba sebagai wali untuk orang Mekah? Maka amir ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia itu adalah alimun bil faraid, dia orang alim dalam masalah faraid, wa qari'un li kitabillah, dan dia adalah ahli membaca Quran. Jelas ahli baca Quran di zaman salaf maksudnya adalah memang mereka adalah ahli ilmu, bukan sekedar membaca tapi jahil, bukan. Baik, maka Umar mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab suci ini beberapa kelompok orang, wa yad'u bihi akharin, dan menghinakan yang lainnya dengan kitab suci ini, yaitu barang siapa rajin membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengembangkan makna-maknanya dan faidah-faidahnya, maka dia akan ditinggikan derajatnya, ia menjadi alim ulama dengan sebab dia rajin mempelajari Al-Quran. Tentunya bukan hanya mempelajari tapi mengamalkan, karena orang-orang Yahudi mereka ahli dalam masalah Taurat, tetapi mereka membelakangi isinya. Maka mereka dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk-makhluk yang hina, diberi dan dibuat perumpamaan yang hina. Famasaluhu kamasalil kalb. Setelah Allah Ta'ala mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb. Dan bacakan kepada mereka tentang cerita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Jelas orang Yahudi selalu membanggakan Quran, membanggakan Taurat, tetapi tidak mengamalkannya, maka dihukumi dia telah melepaskan diri dari ayat-ayat tadi. Dan dia diikuti oleh syaitan. Bukan ittaba'ahu tapi atba'ah, yaitu syaitan ikut dan selalu menempel dia, karena dia menjauh dari hidayah kitabullah, sehingga
para malaikat as-safarah al-kiramil bararah pun menjauh, maka yang menempel ke dia adalah setan. Sehingga jadilah dia termasuk dari ghawin. Ghawin itu adalah orang yang punya ilmu kemudian dia menyelisihi kandungannya. Lain dengan dolin. Dolin tersesat karena tidak punya ilmu. Sementara ghawin itu sudah punya ilmu kemudian dia sengaja memisah dari kebenaran, dikatakan ghawin. Maka kemudian Allah mengatakan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga dia termasuk dari ghawin, orang yang tersesat setelah punya ilmu. Maka perumpamaannya adalah bagaikan anjing, malah jadi buruk sekali, bukan diangkat derajatnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang telah dipikulkan kepada mereka Taurat, yaitu diberikan kepada mereka Taurat untuk diamalkan. Sumalam yahmiluha, kemudian mereka tidak mau memikulnya, walaupun mungkin mereka membawa kemana-mana, tetapi mereka tidak mengamalkan isinya. Maka ini adalah tidak mau memikul Taurat sebenarnya. Maka perumpamaannya adalah bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab yang besar. Asfar ini adalah kitab-kitab yang besar dan tebal. Ada sumber kemuliaan di atas tulang belakang dia, tetapi dia tidak mampu mengambil faedah, bagaikan keledai itu. Adapun orang yang mempelajari kitab suci dan mengamalkannya, dialah yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan kitab suci tadi. Yang lainnya yang dihinakan adalah orang yang membelakangi kitab suci. Makanya di dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran sebagai hujjah untuk menolongmu atau untuk membantahmu. Yang mengikuti hidayatul Quran maka dia akan ditolong oleh Quran. Tapi barang siapa membelakangi hidayatul Quran, maka dia yang akan dilawan oleh Quran nanti pada hari kiamat. Nah, Ibnu Abza ini walaupun dia adalah bekas hamba sahaya, bukan orang merdeka dahulunya, bukan juga orang Quraisy, tetapi dia diangkat di dunia, dipercaya untuk menjadi wali Makkah, bukan wali kota-kota biasa, Makkah, negeri yang terbaik di dunia. Dengan sebab dia adalah ahli Quran. Ahli faraid, tentunya ahli ilmu-ilmu yang lain juga. Cuma disebutkan secara khusus karena faraid memang ilmu yang sangat agung, sangat mulia, sangat mendetail. Banyak persengketaan gara-gara orang tidak tahu faraid. Orang ini pakar faraid, maka dia layak dimuliakan. Inti kesimpulannya apa? Menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya amalan ini, membaca Quran untuk kemudian memahami dan mengamalkannya sehingga derajatnya diangkat. Yang menyimpang, memisah dari itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya, Al-Hadisul Khamsun Ba'dal Alam 1050. Jadi sahabat Nabi yang menjadi wali di Ibnu Abza, kalau tak salah namanya Abdurrahman, dari kalangan tabi'in. Iya, dia bukan orang Arab, dia bekas hamba. Iya. Iya, diangkat jadi kalau sekarang apa? Khadimul Haramain Mekah Madinah, tapi ini Mekah saja. Iya, tinggi sekali ya. Jadi gubernur. Tapi bukan kota biasa ya, kota Mekah, Masya Allah. Hadis yang ke 1050, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain. Tidak boleh ada kedengkian, tapi hasad di sini maksudnya ghibthah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Tidak boleh ada sifat iri, sikap iri, kecuali pada dua jenis manusia. Rajulun atahullahul Quran, yaitu yang pertama seseorang yang diberi Quran oleh Allah, yaitu mampu membaca, mampu
menghafal, mampu memahami, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menegakkan malam, yaitu yakum, yaitu melakukan sholat dengan Quran tadi di waktu-waktu malam, menunjukkan apa? Dia memang hafal Quran. Sehingga walaupun dia qiyamul lail berulang kali di masa yang panjang, dia tidak bingung, tidak kehabisan bahan, karena Quran sudah ada di dalam jantung dia. Ana ini jamak dari an, yaitu hin, masa, menunjukkan di banyak masa. Terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam, terkadang di akhir malam, atau terkadang mengisi malam-malam itu di masa yang panjang. Wa ana an-nahar, dan juga di masa-masa siang, dengan apa? Yaitu sholat-sholat duha misalkan dan sebagainya. Wa rajulun atahu Allahu malan. Yang kedua, seseorang yang diberi harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkan harta tadi di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Banyak sedekah di malam hari, banyak sedekah seperti yang dilakukan oleh Al-Husain bin Ali bin Husain, kalau tak salah ya, Husain bin Ali bin Husain Zainal Abidin, yang mana beliau di malam hari suka menyamar. Tatkala orang sedang tidur, beliau keluar memikul gandum untuk sedekah, meletakkan gandum-gandum tadi di depan pintu rumah orang-orang fakir. Begitu orang fakir keluar rumah di waktu subuh, dia buka pintu, oh sudah ada sedekah, tak tahu siapa yang berbuat. Nah, ini yang ikhlas, diambil dari harta yang baik, bukan pahlawannya orang kafir, apa itu Robin Hood. Sedekah secara rahasia tapi dari harta yang haram, atau terkadang tidak rahasia tapi dari barang yang haram. Tidak baik tentunya, macam itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau yang ini memang dari harta yang halal dan betul-betul rahasia, tidak sampai jadi viral, terkenal ini dan itu. Diketahuinya setelah beliau wafat, baru orang tahu. Ketika beliau dimandikan, nampak dari kulit beliau di tulang belakangnya itu nampak ada tapak-tapak hitam, yaitu karena seringnya beliau memikul karung-karung gandum itu untuk sedekah tanpa orang tahu. Tapi tentunya bukan berarti kalau ada orang minta kemudian sama sekali kita tidak mau sedekah, bukan. Tapi lebih mengutamakan secara rahasia. Kalau memang ada orang minta dan kita mampu, kita bagi. Maka Nabi tidak membatasi sedekah hanya di siang hari, yang di situ madhanatus sir, ada persangkaan rahasia, tapi juga di siang hari sebagai bentuk syiar agar tidak nampak oh Islam itu kedekut, satupun tak ada yang mau sedekah, bukan macam itu. Nah, kita juga menampakkan agar syiar Islam itu nampak, kaum muslimin saling menolong satu sama lain, nampak saling memberikan hadiah kepada tetangga, kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Baik. Nah, orang yang seperti inilah yang layak untuk kita merasa iri kepadanya. Muttafaqun alaih. Wal ana ay as-saat, ya, waktu-waktu. Baik, jelas kedengkian dengan bentuk apapun tak boleh. Yang namanya hasad dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu iradatu zawalin nikmah anil ghair. Keinginan agar kenikmatan itu hilang dari orang lain. Sama saja kita ingin nikmat itu kembalinya ke kita, pindah ke kita atau tidak. Tapi kalau kita ingin kenikmatan orang lain itu hilang, nah ini namanya hasad. Jelas itu haram, itu dosa besar. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini bukan betul-betul hasad secara hakiki, tapi ghibtah, yaitu iradatun nikmah mithla ma indal ghair, ingin mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki orang lain. Ini boleh. Orang lain punya harta yang banyak, mampu sedekah, mampu haji, mampu umrah, mampu menolong para mujahidin fisabilillah. Saya juga ingin seperti itu. Nah, ini baik, niat yang baik, bukan niat yang buruk-buruk. Ini namanya ghibtah. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa tatkala membahas hadis ini, hadis Ibnu Umar,
dan juga hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Abi Hurairah, pembahasan masalah ini juga. Masalah tidak boleh ada sikap iri kecuali pada dua jenis manusia. Ini menjelaskan bahwasanya berlomba-lomba di dalam kebaikan ini baik, bahkan ini diperintahkan. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Baik, dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga-surga yang luasnya itu meliputi langit dan bumi. Nah, ini yang perlombaan yang betul. Setelah Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam kenikmatan-kenikmatan yang demikian tadilah hendaknya orang-orang itu melakukan persaingan. Baik. Nah, sekarang Nabi mengingatkan siapa yang layak untuk kita merasa iri dan kita berlomba-lomba dengannya, yaitu dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang diberi Al-Quran. Dia mampu membaca, mampu menghafal, mampu mengamalkannya. Baik, dan ini bertingkat-tingkat. Ada yang hafal semua, ada yang hafal banyak, ada yang hafal sedikit. Ini mereka termasuk dari orang yang diberi Al-Quran. Pemberian sendiri bertingkat-tingkat, tapi masih termasuk yang diberi Al-Quran. Alhamdulillah, tak ada seorang pun dari kita kecuali ada hafalan Quran, ada Al-Fatihah, ada Juz Amma, paling tidak ada tambahan-tambahan ayat kursi, ada tambahan-tambahan mungkin Juz 30, terutamanya mungkin surat Al-Mulk, ada tambahan surat Yasin, ada tambahan mungkin surat Al-Kahfi. Insya Allah kebanyakan dari kita ada hafalan Quran. Allah memberi, semakin banyak pemberian semakin bagus itu. Baik, dan insya Allah kita juga berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Nah, di antara cara pengamalannya yaitu dia menjadikan Quran itu sebagai pembacaan dia di dalam qiyamul lail dan pembacaan dia untuk sholat duha. Dalam hadis yang lain, yaqumu bihi wa yaqdi bih, yaitu dia menghakimi manusia dengan Quran, yaitu Quran sebagai hakim tatkala terjadi perselisihan. Allah Ta'ala mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Perselisihan apapun yang kalian alami maka hukumnya diserahkan pada Allah, yaitu diserahkan kepada Al-Quran. Nah, orang ini karena dia rajin membaca Quran, rajin mempelajarinya, memahaminya, maka dia tahu masalah ini, oh ini sudah dibahas dalam Quran begini-begini. Allah berfirman demikian dan demikian. Nah, orang yang seperti inilah yang layak untuk kita iri kepadanya. Quran betul-betul menjadi sumber ilmu dia, sehingga dia menjadi hakim yang layak untuk diterima kalamnya. Karena bukan sekedar pakai ra'yu, tapi memakai pendalilan dari Quran. Tentunya dengan pemahaman salaful ummah, bukan memakai hayalan-hayalan sendiri, memakai dalil Quran sesukanya, bukan seperti itu. Tapi memang Allah yang memberi dia, bukan malah bisikan syaitan untuk memakai Quran untuk kebatilan, bukan. Baik. Dalam riwayat yang lain yaitu yu'allimuh, yaitu dia mengajarkan Quran. Nah, ini juga bagian dari pengamalannya. Kita ajarkan Quran kepada anak cucu kita atau kepada murid-murid yang lain dan seterusnya. Atau mungkin kita jumpa seseorang, dia ingin diberi nasihat, kita bacakan satu ayat dan kita jelaskan maknanya. Ini juga bagian dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang kedua adalah berupa kenikmatan harta. Ini juga penting karena dalam Quran Allah telah menjadikan Quran itu harta itu sebagai penegak kehidupan. Kalau tak ada harta sama sekali, bagaimana manusia hidup? Manusia perlu air, perlu makanan, perlu tempat tinggal. Ini semua adalah bagian dari harta. Baik. Tapi orang yang Allah beri harta, kemudian dia berinfak
di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang menolong sesama manusia sehingga pahalanya menjadi banyak, terutama infak-infak di saat orang sangat memerlukan, atau infak fisabilillah, atau infak yang dia itu sifatnya jariyah, manfaatnya terus mengalir sehingga pahalanya juga terus mengalir. Maka orang yang seperti ini sangat layak untuk kita merasa iri kepadanya. Hartanya tidak sia-sia, hartanya dipakai untuk menjadi bekal surga nanti, bekal akhirat nanti. Baik. Ada dua jenis kenikmatan, kenikmatan yang sifatnya kerohanian yaitu Al-Quran, dan kenikmatan yang sifatnya fisikal yaitu harta. Kalau dua-duanya dipakai untuk kebenaran, maka orang inilah yang layak untuk kita iri, karena mengisyaratkan betapa banyaknya pahala dia, bukan untuk sia-sia sehingga mendapatkan dosa. Kita tak perlu dengki kepada orang Yahudi, hartanya banyak, ilmunya banyak, tapi dipakai untuk kebatilan, sehingga apa? Menjadi kecelakaan bagi mereka sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.